Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisna Salima. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, yang pertama ada kompetensi-kompetensi untuk mencapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Nah, di antaranya ada kompetensi agama atau ilmu keislaman. Seorang dai harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, syariat maupun akhlak. Pengetahuan ini sangat penting agar dakwah yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan tidak menyesatkan umat. Lalu ada komunikasi efektif. Dai harus mampu menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Kemampuan berbicara dengan baik, bahasa yang lugas, serta cara penyampaian yang adaptif terhadap audiens sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada kepemimpinan. Seorang dai harus mampu memimpin dengan bijaksana, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Kepemimpinan yang dimaksud meliputi kemampuan dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan contoh yang baik kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada keterampilan sosial. Kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat sangat penting. Dai perlu memiliki keterampilan dalam membangun hubungan yang harmonis, menghargai perbedaan, serta berempati terhadap kondisi sosial umat. Lalu yang selanjutnya ada keterampilan manajerial. Profesionalisme dakwah juga mencakup kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi kegiatan dakwah dai. Nah, dai perlu memiliki keterampilan dalam mengelola waktu, sumber daya, serta strategi dakwah agar lebih efektif dan efisien. Lalu ada kepribadian yang teladan. Dai harus memiliki contoh dalam perilaku dan akhlaknya, yaitu seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, serta integritas dalam berbuat. Nah, itu sangat penting agar dakwahnya diterima dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan menguasai kompetensi-kompetensi tersebut, seorang dai dapat menjalankan tugas dakwahnya secara profesional dan efektif. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas ekstremisme Islam, radikalisme, dan Islam moderat. Ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme karena keduanya sama-sama mengedepankan pandangan yang sangat kaku dan tidak toleran terhadap perbedaan. Ekstremisme Islam merujuk pada pemahaman agama yang sangat puritan yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan historis dalam menafsirkan ajaran Islam. Pemahaman ini bisa berkembang menjadi radikalisme yang lebih berbahaya karena melibatkan tindakan-tindakan kekerasan dan bahkan terorisme untuk memperjuangkan ideologi yang dianggap benar menurut kelompok tertentu. Nah, radikalisasi terjadi ketika individu atau kelompok merasa bahwa cara-cara non-kekerasan tidak cukup untuk mewujudkan visi mereka dan mulai menggunakan kekerasan untuk mengubah tatanan sosial atau politik. Nah, selanjutnya ada Islam moderat. Islam moderat adalah pemahaman Islam yang menekankan pada sikap toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perdamaian yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, serta menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ekstremisme. Islam moderat tidak berpihak pada pandangan yang radikal, melainkan mengedepankan prinsip-prinsip hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang majemuk. Pemahaman ini mendorong umat Islam untuk berinteraksi dengan sesama dengan penuh hikmah dan menghindari sikap eksklusif. Baik, lalu ada materi yang selanjutnya tentang pandangan yang tepat untuk isu tarif jasa dakwah. Pandangan yang tepat menurut saya itu tentang isu tarif jasa dakwah itu adalah bahwa dakwah seharusnya tidak dimotivasi oleh keuntungan materi, tetapi lebih sebagai upaya menyebarkan ajaran Islam untuk kebaikan umat. Namun dalam praktiknya beberapa kegiatan dakwah mungkin memang memerlukan biaya seperti untuk transportasi, konsumsi, dan tempat. Nah, oleh karena itu, pemberian tarif atau biaya untuk mendukung operasionalisme dakwah dapat diterima asalkan tidak mengubah tujuan utama dakwah yang murni untuk menyampaikan kebaikan. Nah, tarifan tersebut harus transparan, adil, dan tidak membebani masyarakat, serta tidak menjadikan dakwah sebagai ladang bisnis. Yang terpenting, dakwah harus tetap berfokus pada tujuan spiritual dan sosial, bukan komersialisasi. Nah, selanjutnya ada materi etika humor dalam berdakwah.
Etika humor dalam berdakwah adalah penggunaan humor dengan cara yang bijaksana, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Humor dapat digunakan untuk menarik perhatian audiens dan mencairkan suasana, namun harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak berlebihan dan tidak merendahkan orang lain. Humor dalam dakwah sebaiknya mendukung pesan moral yang ingin disampaikan, bukan mengalihkan fokus dari tujuan utama dakwah. Selain itu, humor harus menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perpecahan atau menyebarkan kebencian, serta tetap menghormati perbedaan pandangan dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada materi tentang membahas sosok gaya berdakwah Ustadz di tanah air. Nah, salah satunya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad adalah seorang dai yang terkenal dengan gaya berdakwah yang sederhana, lugas, dan penuh humor. Ia memiliki kepribadian yang karismatik dan mudah diterima oleh berbagai kalangan, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Dalam berdakwah, UAS sering menggunakan pendekatan yang langsung ke inti masalah, menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami, serta mengaitkan isu-isu kontemporer dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, UAS dikenal dengan gaya berceramah yang santai, diselingi humor segar, namun tetap menjaga kehormatan dan kesopanan. Ia juga tidak ragu untuk mengkritik masalah sosial yang ada di masyarakat, tetapi selalu mengedepankan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Gaya dakwahnya yang penuh kasih sayang dan mengedepankan kebaikan membuatnya populer di kalangan umat muslim di Indonesia. Lalu yang terakhir, saya akan menyampaikan kontribusi saya dalam membangun etika dakwah. Nah, saya berusaha untuk selalu menjaga niat dakwah yang murni, yaitu menyebarkan kebaikan dan pengetahuan Islam tanpa mengutamakan keuntungan pribadi. Saya juga berkomitmen untuk menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang penuh kasih sayang, menghormati perbedaan, dan menghindari sikap keras atau memaksa. Selain itu, saya juga berusaha untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap kegiatan dakwah, serta mengedepankan sikap inklusif dan toleran terhadap sesama. Dengan cara ini, saya berharap dakwah yang dilakukan dapat memberi dampak positif, membangun kesadaran akan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.